Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen pengujian kinerja dan jabatan tahun 2025, perkenalkan nama saya Abidin, guru PAI SMP Negeri Semanggu. Saya peserta PPG dan jabatan band 1 tahun 2025 di FTK Universitas Banten. Hari ini saya melaksanakan praktek pembelajaran pada siswa kelas 11 di Universitas Semanggu dalam tema khutbah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Kemudian sebelum Bapak mulai pelajaran, mari kita dulu sama-sama doa, ayo. Siapa yang mimpin doa? Ya, sebelum belajar kita baca doa dalam hati, berdoa kepada doa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Sebelumnya kita terus dulu ya, baca surat kita yang banyak anak-anak. Ya, sama. Mari kita dulu ya, sebelum materi dulu. Abu Mufran, ada nggak? Hadir. Ada Setiawan, Devi, Eneng, Neng. Amin. Izin apa? Izin. Kemana dia? Kemana? Kita terus suku. Kita terus. Irwansa. Oke ya. Siapa yang tahu Mas Khutbah? Kemarin masa sedang tertawa. Sekarang saya ikut kepada khutbah. Apa khutbah? Siapa yang tahu? Khutbah? Yang gimana itu Pak? Pak? Yang melaksanakan satu Jumat, ceramah yang disampaikan di setiap Jumat. Ya, lalu siapa lagi? Siapa yang tahu? Apa khutbah? Supaya berkhotib. Khutbah apa? Wawul. Khutbah adalah siapa yang lagi? Siapa lagi? Apa khutbah? Bisa? Ya. Di sini banyak mata khutbah ya. Dalam mempelajari materi, kalian dapat menganalisis dakwah, khutbah dan tabligh. Ya. Terus dapat menyusun teks khutbah dengan tema nilai Isa rahmat alamin. Terus menerapkan ketentuan dakwah, khutbah dan tabligh. Keempat, biasa sikap menebarkan Isa rahmat alamin ya. Di sini masa khutbah. Pembahasan
pembahasan dalam PPT adalah pengucapan satu. Ya. Itu pengertian. Yang kedua syarat penting. Yang ketiga syarat khutbah. Yang ketiga rukun khutbah. Yang kelima adab sholat Jumat, ya. Yang keenam adab sholat Idain. Yang ke-4 masalah tapi banyak masalah banyak ya. Khutbah di sini pengenalan khutbah kedua ya. Khutbahnya khutbah pembahasan yang maksudnya pembicaraan. Yang kedua kamu punya perkara yang diperbicarakan. Bagian nasihat yang disampaikan kepada kaum muslimin, ya, dengan syarat dan rukun tertentu yang erat berkaitan dengan sah atau sunnah ibadah. Sedangkan orang yang berkhutbah dikenal sebagai istilahnya khatib, ya. Jadi masa khatib itu adalah khatib itu adalah pembicaraan suatu, kan. Di sini kapan waktu sholat Jumat? Ya, sholat Jumat itu ya, masa khutbah bukan termasuk dalam masa satu ya, karena termasuk Jumat ya. Sholat Jumat itu ditentukan ketika Nabi Muhammad SAW dia ke Madinah, bertempat di Masjid Quba ya, 10 meter dari Madinah. Tempatnya hari Jumat tanggal 12 Syawal Rabiul Awal tahun 1 ketika masuk ke Madinah. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Jumat, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyas sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Ini artinya Allah berfirman ya, wahai orang beriman, apa iman? Coba tahu apa iman? Apa iman? Iman itu bagi kategori yang kita 3 kategori. Pertama, iman itu diucapkan lisan berkenaan dengan badan, itu iman ya. Apa tadi teman-teman? Iman itu bagi 3 kategori. 1, diucapkan lisan, ya, diucapkan lisan berkenaan dengan hati, dikerjakan oleh badan, itu iman. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala orang beriman, ya. Iman itu dikerjakan apa tadi? Diucapkan dalam lisan, dikerjakan oleh hati, dalam hati dengan badan, itu iman, ya. Untuk salah satu umat pada Jumat dikumandangkan bersama dengan Allah dan tinggalkan apa sebenarnya? Nah, waktu Jumat itu kita harus waktu pas ada ngomong kita masalah sebenarnya harus tinggalkan berlingat. Ada yang jawabnya haram atau sebenarnya bagaimana haramnya? Ketika khatib itu masuk mimbar, itu udah haram hukumnya. Siapa saja orang yang nggak boleh haram hukumnya, berarti kita harus menjalankan berlingat. Dengan itu lebih baik bagi yang mengetahui, ya. Baca Jumat musim, nah, musim itu kalau musim itu yang mencampurkan syarat, ya. Orang yang mencampurkan syarat itu nama musim. Orang yang tidak mencampurkan syarat itu bukan musim. Ya. Atau kalau kata apakah akal itu adalah punya pikiran, ya, seperti kita semua. Kita berpikiran, ya, berpikiran akal terbagi dua, satu akal dia sehat, bisa bicara, bisa sesuatu gitu kan, akal sehat. Balik di sini adalah mencakup pada umur 15 tahun, ya, 15 tahun balik namanya. Kalau kita punya umur 15 tahun itu bagi laki-laki hukumnya yang
wajib hukum satu Jumat ya. Laki-laki yang wajib itu laki-laki pemain boleh enggak. Cuman dalam fikih dalam masa ini kalau wanita itu disunahai asal disunahai itu tapi laki-laki wajib bagaimana laki-laki wajibnya itu berkaitan dengan bakat sehat dan mungkin apa mungkin itu begini ya di setempat ada tempatnya. Kalau kita mungkin permukaan gabung mungkin itu tempatnya berarti kita santri mah. Bagaimana santri? Kalau santri mah ini begini kan, kalau santri itu tidak boleh, bukan tidak boleh, tapi tidak sah seharusnya itu satu Jumat. Walaupun dia 10 tahun, di kampungnya 20 tahun. Kalau kenapa? Karena dia mau pergi. Apa artinya? Di masa santri tentu santri itu tidak diwajibkan suatu Jumat. Kenapa? Diwajibkan apa? Karena tidak termasuk dalam mungkin itu artinya setempat ada 4 orang wajib menunaikan Jumat. Yang terakhir yang terterusan sehat apa sehat pinter berdua satu sehat jadi yang kedua sehat jasmani ya artinya sehat jasmani adalah tubuh kita sehat ya. Yang utama adalah sehat rohani. Seandainya kalau sehat jasmani artinya tidak wajib satu Jumat. Seandainya kita kalau tidak sehat jasmani tidak sehat rohaninya bagaimana kemarin nanti artinya biasanya sekarang satu sehat kedua nih satu sehat jasmani rohani. Terusnya mereka apa mereka itu sesuatu yang mereka itu kedekatan orang lain nanti seperti begini dulu ada seperti orang adil itu pembelian itu dibeli oleh seseorang diberikan dengan mereka artinya terus aja sakit ini tidak wajib satu mata maka kalau terus tidak wajib satu mata sakit ini biasalah banyaknya seperti kita mau satu mata sakit kayak apa sakit keras terus panik itu dia tidak apa tidak wajib satu mata tidak sah satu mata ya. Tapi apa musafir itu kalau kita tempat orang lain namanya musafir jadi pelancong lainnya sepertinya. Nah, di sini ada bikin mana begini. Kalau kita perumpamaan berangkat sebelum subuh kepada lain waktunya suatu Jumat. Nah, artinya di sana tidak boleh Jumat, nggak apa-apa. Kalau kita berangkat setelah subuh berarti di tempat wajib Jumat. Itu kata yang pikir ya. Terus anak-anak itu berbagai dua macam satu dan laki-laki ya. Anak-anak itu yang di bawah umur 16 tahun. Yang umur di bawah 16 tahun itu tidak sah Jumat. Kenapa anak-anak tetap masih? Karena untuk apa? Untuk sekaligus bisa. Artinya perempuan itu tidak boleh. Kenapa? Karena banyak orangnya. Orang cuman lalu pikir mengatakan kalau wanita Jumat adalah sunnah hayat. Apa sunnah hayat? Sama dengan sunnah hayat itu dikerjakan pahala, kalau dikerjakan pahala. Kalau tidak boleh, kalau apa? Karena banyak orang. Tapi sampai sini saya bertanya sekarang. Lanjut kepada salah satu marga. Lanjut. Silakan tampil. Baca dulu batunya pertama toh. Dilaksanakan dalam rukun iman, dilaksanakan di waktu zuhur. Satu-satu. Minimal 20 orang yang wajib sholat Jumat. Terus mengulangi. Tidak dilakukan Jumat yang lain di tempat yang sama. Terus yang lain siapa yang bakal diawali ini salah satu contoh ini kalau sesuatu mengerjakan tidak sah kalau tidak terbatas salah satu umatnya bahkan sering di sini dilaksanakan dalam pemukiman itu setempat ada sholat di sana itu
salah satu mata. Di sini tanam apa? Masanya begini. Kalau di seseorang di tempat yang lain ada 40 orang, 40 surunan, itu laki-laki semua, itu wajib masa Jumat. Ya, seperti contohnya di Sungai Cibaliung. Sungai Cibaliung ada 4 tempatnya, Sungai Barat, Timur, Tengah, dan Hidup, gitu kan? Itu sah Jumatnya. Yang tidak sah itu tidak cukup Jumat. Dari dahului lokasi yang sama kan. Di tempat setempat ada 2, contohnya seperti begini. Dan di tempat sepertinya 1 RT sedang merayakan 20 banyak. Ada 22 Jumat. Itu sah namanya. Itu tidak sah. Terus jawabannya kota pertama dulu. Pak, ini bertanya Pak, apa maksud bahan yang wajib? Wajib sunat itu salah satunya ya. Kalau suatu hari itu tidak dilakukan, berarti saksinya mati. Salah satu mah ya wajib hukuman. Pakai wajib hukum besar. Apa tadi? Apa maksud bahan yang Wajib hukum ya. Itu termasuk dalam salah satu hukuman. Kalau tidak berbatas termasuk hukum. Jadi kita bagi kelompok ya. Pertama saya Islam adalah agama yang membawa keterangan pada seluruh abad. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, dan tiada kami maksud engkau Muhammad, melainkan menjadi rombongan bagi semesta alam. Sebagai umat Islam, itu memiliki tanggung jawab untuk membawakan iman dan kasih sayang kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Kita harus menjadi contoh yang baik dalam berinteraksi dan bersama manusia, tanpa membedakan suku, agama, atau ras. Beberapa syarat untuk mengimplementasikan Islam dalam adalah kebutuhan saya adalah 1. Berbuat baik kepada sesama. Kita harus berbuat baik kepada semua manusia dan menghormati demokrasi. 2. Menghormati hak orang lain. Kita harus menghormati hak orang lain termasuk hak untuk hidup, hak beragama dan hak memiliki kebebasan. 3. Membantu orang yang membutuhkan. Kita harus membantu orang yang membutuhkan baik secara materi maupun non materi. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita dapat menjadi umat Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong dan kepada dalam menjalankan ajaran Islam.
barisan. Islam rahmatan lil alamin, membawa cahaya dan harapan bagi dunia pembuka. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa rahmat bagi seluruh alam. Isi khutbah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang membawa cahaya dan harapan bagi dunia. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, dan tiada kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk membawa cahaya dan harapan kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Kita harus menjadi contoh yang baik dalam berinteraksi dengan sesama manusia, dengan lingkungan, dan dengan makhluk lainnya. Prinsip-prinsip Islam rahmatan lil alamin, beberapa prinsip yang harus kita terapkan dalam menjelaskan Islam rahmatan lil alamin adalah: 1. Keadilan dan kesetaraan. Kita harus memperlakukan semua orang dengan adil dan setara. 2. Kasih sayang dan empati. Kita harus memiliki kasih sayang dan empati kepada sesama manusia dan makhluk lainnya. 3. Toleransi dan kesabaran. Kita harus memiliki toleransi dan kesabaran dalam menghadapi perbedaan dan kesulitan. Implementasi Islam rahmatan lil alamin, kita akan mengimplementasikan Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari dengan 1. Berbuat baik kepada sesama. Kita harus berbuat baik kepada sesama manusia tanpa membedakan suku, agama, atau ras. Menghormati hak orang lain. Kita harus menghormati hak orang lain, termasuk hak untuk hidup, hak untuk beragama, dan hak untuk memiliki kebebasan. Membantu orang yang membutuhkan. Kita harus membantu orang yang membutuhkan, baik secara materi maupun non materi. Menutup, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita menjadi umat Islam yang membawa cahaya dan bagi dunia. Mari kita berdoa kepada Allah SWT untuk menuntut dan kepada dalam menjalankan ajaran Islam. Burung ajalna rahmatan lil alamin wa jalla minnakum ala mu'minin. Dan memberikan kekuatan untuk menjadi umat Islam yang berjaya dan aman bagi dunia. Amin. Sekian dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama menyimpulkan tadi membuat hubungan lagi silakan dan jawaban dari hasil sampai dan prosedur yang yang saya Bapak sampaikan, silakan jawab. Kita yang Bapak bertanya. Bapak yang menyampaikan yang sudah disampaikan Bapak, sebetulnya kan apa yang belum mengerti, silakan bertanya. Berarti nampilnya Bapak kan disampaikan. Kenapa laki-laki kalau saja laki-laki tidak boleh cuma gitu kan? Berarti gini, santri itu bukan mungkin gini, tapi kan kancok itu boleh maju. Nah nanti walaupun dia 20 tahun tentu ngomong itu cuma bukan boleh, tapi bukan cuma tapi cuma boleh kenapa? Karena nanti di rumah dia apa merusak masalah satu untuk membiasakan cuma, tapi tidak wajib hukumnya tidak wajib cuma. Karena walaupun besar orang atau pikir mengatakan walaupun di tempatnya ada sebuah santri itu tidak termasuk namun begini berarti santri tidak sah pakai wujud cuma santri itu sah santri mah. Ini nanti artinya
walaupun dia satu orang santri itu tidak termasuk dalam satu cuma ya cuma ada mungkin ini berarti satu ini nanti gini ya bahkan tadi materi masalah kesimpulan ini pada kamu lagi sekarang masalah ya, menyimpulkan apa yang bapak katakan tadi. Saya kasih. This Udah berembung. Aku udah. Boleh tuh. Nah, sebelum ya, mari kita berdua siapa yang punya masalah? Saya untuk ada kayaknya. Pak. Sebelumnya, sebelum Bapak mengakhiri ini, mari kita paham ya. Semoga kita mudah. Siapa yang membaca saran. Siap sebelumnya. Marilah kita baca doa dalam hati. Doa. Sudah selesai ya? Selesai. Kita ucapkan alhamdulillah. Insya Allah kita pertemuan akan datang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.